Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? PPM Manajemen kembali menyapa nih para sobat PPM dalam acara Pojok Pintar Manajemen. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, saya Suci Lestari yang akan memandu berjalannya acara pada sore hari ini ya. Nah, yang buat yang belum tahu apa sih Pojok Pintar Manajemen baru kali ini join, langsung aja saya kasih tahu nih Bapak Ibu. Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi nyata dalam hal belajar dari mana saja. Awalnya, diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap bisa berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 saat diberlakukannya PPKM. Namun, karena antusiasme halayak yang sangat tinggi, maka akhirnya Pojok Pintar Manajemen terus digelar untuk kita, para manusia pembelajar. Jadi, pastinya udah pada siap semua nih ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah menunggu-nunggu di Pojok Pintar Manajemen kali ini, hari Rabu 15 Februari 2023, saya tentunya tidak sendiri karena sudah bersama dengan dua pembicara kita yang luar biasa sekali ya. Di sini sudah hadir, langsung saja kita sapa. Yang pertama, oke, sebelum nanti kenalan nih ya ke para pembicara, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu tentang PPM Manajemen. Mungkin ada yang belum tahu gitu ya, atau baru pertama kali join di Pojok Pintar Manajemen. Nah, PPM Manajemen sendiri memiliki beberapa jasa layanan. Yang pertama itu adalah program pengembangan eksekutif, kemudian ada program pelatihan sertifikasi, riset dan konsultasi, asesmen SDM, pembelajaran Inggria, dan juga sekolah tinggi manajemen. Nah, beberapa produk dari PPM ini atau jasa layanan PPM manajemen ini bisa Bapak dan Ibu gunakan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari organisasi dan juga perusahaan. Nah, untuk mengikuti Pojok Pintar Manajemen, nantinya kita akan sepakat nih Bapak dan Ibu ya, ketika mengikuti Pojok Pintar Manajemen nanti akan ada 2 sesi ya. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu mengenai sesi pemaparan materi. Nanti selama pemaparan materi, semua partisipan akan di-mute oleh host. Dan ketika mengikuti diskusi, partisipan diharapkan memiliki semangat yang positif serta kolaboratif. Jadi kita sepakat ya Bapak dan Ibu, Sobat PPM semuanya, untuk bisa mengikuti jalannya diskusi Pojok Pintar Manajemen ini dengan kolaboratif dan juga positif. Setelah nanti pemaparan materi disampaikan oleh masing-masing pemateri, kemudian nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat sobat PPM yang nanti mau bertanya atau mungkin ingin menggali lebih jauh mengenai bagaimana praktek dari topik yang sudah kita angkat ini di organisasi, silahkan nanti boleh langsung klik raise hand ya. Jadi nanti saya akan lihat siapa partisipan yang sudah raise hand, itu yang saya dahulu gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang, aduh maaf nih saya nggak bisa raise hand karena masih di jalan, dengerin Pojok Pintar Manajemennya sambil di jalan pulang, nggak apa-apa, jangan khawatir, silahkan ketik pertanyaan Anda di chat box Zoom. Jadi nanti kalau waktunya masih ada, nanti kita akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui chat box Zoom. Tapi mohon maaf sekali lagi saya akan prioritaskan untuk yang bertanya dengan raise hand dulu. Terakhir, nanti ada feedback di mana nanti Bapak dan Ibu dimintai dengan segala hormat untuk mengisi feedback demi perbaikan Pojok Pintar Manajemen selanjutnya. Nah, kalau sudah isi feedback, sering banget para sobat PPM ini nanya, boleh nggak kita minta materinya? Oh, tentu boleh banget. Nah, materinya Bapak dan Ibu bisa langsung akses ketika sudah menyelesaikan form feedback. Jadi nanti silahkan diisi dulu feedbacknya dan tunggu beberapa saat setelah submit, karena setelah submit itu Bapak dan Ibu Sobat PPM akan langsung diarahkan ke link Google Drive untuk mengunduh materi dari para narasumber kita. Oke, seperti itu ya. Jadi silahkan nanti diingat-ingat. Langsung aja nih saya kenalin para pembicara kita, narasumber kita di sore hari yang
Kalau di tempat saya nih agak mendung ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap berhati-hati yang di jalan pulang atau masih ada di kantor. Langsung aja kita kenalan dengan Ibu Zusti Dewayani. Bu Zusti, beliau adalah Direktur PT Pustaka Binaman Presindo, PPM Manajemen, dengan pengalaman profesional sebelum menjadi direktur adalah seorang profesional bidang keahlian manajemen sumber daya manusia, mulai dari tahun 2012 masih sampai sekarang, dan merupakan Kepala Divisi Pembelajaran Inggria, salah satu jasa layanan di PP Manajemen, serta manajer pemasaran jasa pengembangan organisasi. Beliau menempuh pendidikan sebagai sarjana psikologi di Atmajaya dan juga magister manajemen di Sekolah Tinggi PPM Manajemen. Dengan pengalaman mengajar, leader as coach di Mahkamah Agung, kemudian ada fasilitasi juga Brilliant Leadership Development Program untuk PT Bank BRI, serta Design Thinking untuk PT Adikarya. Nah, gimana kabarnya Bu Zusti? Selamat sore. Halo, sore Uci. Selamat sore Bapak Ibu, Sobat PPM semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya ini. Selamat sore juga Bu Zusti. Wah, ini dia sudah tampil ya Bu Zusti. Sehat-sehat ya Bu ya di sana ya. Sehat, hujan aja sih Mbak Uci di sini. Iya, sama nih di sini juga hujan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang di jalan masih tetap hati-hati dan semoga koneksinya aman ya, masih bisa tetap mengikuti Amin, amin. Pojok Pintar Manajemen dengan lancar. Oke, Bu Zusti, mohon izin kita beralih dulu ke Pak Cevi nih ya. Siap, mangga. Saya izin memperkenalkan pembicara kita yang kedua, Bapak Cevi Adi Kusmargono. Beliau adalah Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia dengan pengalaman profesional sebagai Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia tahun 2019 dan Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal tahun 2017. Berpengalaman sebagai menempuh pendidikan dulu ya, menempuh pendidikan sebagai di Universitas Gadjah Mada, bidang psikologi, dan juga melanjutkan master degree-nya di Netherlands Maritime University dalam bidang shipping and transport, serta Pak Cevi saat ini sedang mengambil program doktoral di Gadjah Mada University juga dengan bidang leadership and innovation policy. Pengalaman sebagai pembicaranya sudah cukup banyak di Seminar Nasional Manajemen Karir untuk Pengembangan SDM dan Peningkatan Kompetensi Universitas IPWIJA baru-baru ini 2023. Kemudian pernah juga menjadi pembicara di PPM Manajemen mengenai building sustainable and profitable supply chain for dynamic and unpredictable world. Kemudian building strategic partnership untuk LPP Agro Nusantara tahun 2022 serta peran Korpu di balik merger Pelindo di tahun 2022. Selamat sore Pak Cevi. Gimana kabarnya Pak sore ini? Selamat sore Mbak Suci. Ya, Mbak Yesti, terus kemudian juga teman-teman semua para sahabat pembelajar dan praktisi ya, PPM maupun PMLI ya. Salam sehat dan manfaat selalu. Salam sehat dan manfaat selalu Pak Cevi. Wah, ini kalau kedatangan pembicara yang memang sobat pembelajar langsung terasa ya. Sobat PPM nih vibes-nya beda banget. Bu Zusti dan juga Pak Cevi ini dua-duanya adalah sobat pembelajar, sama seperti Bapak Ibu sobat PPM semuanya yang ada di sini ya. Oke, nah sudah kenalan dengan dua pembicara kita. Kemudian nantinya kita akan lanjutkan dengan pemaparan materi ya Bapak dan Ibu, di mana seperti yang tadi sudah saya sampaikan, nanti akan ada pemaparan materi dari pembicara pertama, yaitu kepada Ibu Zusti. Nanti Bu Zusti silakan memaparkan materinya, kemudian setelah selesai dari Bu Zusti, kita akan dengarkan pemaparan dari Pak Cevi. Setelah Pak Cevi selesai, baru nanti para partisipan, para sobat PPM boleh melanjutkan dengan bertanya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sudah siap Bu Zusti? Insya Allah siap. Siap ya. Oke, baik. Pak Cevi, mohon izin kita dengarkan dulu pemaparan pertama dari Ibu Zusti. Kalau gitu, silahkan Ibu Zusti dengan materinya. Oke, terima kasih Mbak Uci. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Bapak dan Ibu, selamat sore semuanya. Senang sekali saya hari ini bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak dan Ibu sekalian, dan juga pastinya ketemu dengan Pak Cevi yang
sudah malang melintang nih di dunia learning, kemudian inovasi SDM udah luar biasa. Kesempatan yang sangat baik bagi PPM untuk bisa berkolaborasi dengan PMLI dan Pelindo, karena kita nih seperti saudara sudah berapa tahun ini selalu bersama-sama gitu. Jadi mudah-mudahan sore ini cerita dari PPM dan juga PMLI itu bisa menjadikan inspirasi untuk sobat PPM yang hadir di Pojok Pintar Manajemen hari ini. Oke, hari ini saya sedikit mau bercerita aja sih sebenarnya tentang bagaimana peran organisasi itu bisa mendukung self-directed learning bagi para karyawannya nih, agar bisa meningkatkan performance individu dan juga organisasi. Nah, ini kalau tadi saya cerita sedikit tentang self-directed learning atau belajar dengan arahan sendiri, itu kalau bahasa Indonesianya ya. Oke, ya, untuk self-directed learning sendiri kita banyak sekali penjelasannya gitu ya. Ini bisa next di slide berikutnya. Apa sih itu self-directed learning? Banyak sekali istilah-istilah lainnya gitu ya. Ada yang bilang self-led learning, kemudian self-planned learning, independent learning, kemudian self-education, self-instruction, self-teaching, self-study, and ada juga yang bilang autonomous learning gitu. Kami di PPM sendiri kalau ketemu dengan klien yang minta pembelajaran mandiri nih untuk karyawannya, itu juga istilahnya macam-macam. Ada yang self-learning, kemudian ada yang self-led learning, ada yang belajar mandiri. Jadi memang setiap institusi mungkin punya istilah-istilah yang berbeda, tapi intinya sama nih tentang self-directed learning. Dimana kalau Malcolm Knowles di sini expert untuk learning itu menyatakan bahwa self-directed learning adalah sebenarnya proses seorang individu itu bisa mengambil inisiatif nih. Dengan atau tanpa bantuan dari orang lain, dia bisa mendiagnosa atau mengenali ya kebutuhan pembelajarannya, kemudian bisa menentukan tujuan pembelajaran, kemudian bisa milih sendiri nih saya mau belajar apa gitu ya, materialnya seperti apa, bahkan cara belajarnya seperti apa pun mereka menentukan sendiri gitu. Jadi itulah yang sering kita sebut dengan self-directed learning. Mudah-mudahan sobat PPM di sini sudah cukup familiar ya dengan ini gitu, dengan self-directed learning apapun istilahnya. Oke, ini konsep ini saya ambilnya dari ATD atau Association of Talent Development yang memang menjadi kiblatnya PPM dalam melakukan pengembangan talenta dan leadership. Oke, next untuk berikutnya, kita juga pada saat seorang karyawan ya, di sini kita sebutnya di dalam suatu organisasi atau perusahaan, seorang karyawan itu sebelum mengikuti atau memulai perjalanan, ini saya ngasih gambarnya nih orang lagi sailing gitu ya, atau lagi berlayar. Sebelum karyawan memulai perjalanan belajarnya mereka itu sebenarnya masih membutuhkan dukungan dari orang lain gitu. Apa sih yang sebenarnya menjadi arahan gitu? Karena kalau nggak dipandu, kadang mereka bisa lost without direction, itu di ocean gitu. Karena kalau karyawan melenggang jalan sendiri, belajar tanpa dibantuin atau diarahkan oleh organisasi, kadang pilihannya itu aneh-aneh gitu. Bahkan nggak mendukung dengan tujuan organisasinya mau kemana. Misalnya tujuan organisasinya mau ke A, dia malah ke C atau ke D gitu. Akhirnya tidak bisa mendukung proses bisnisnya.
Nah, di sini peran dari organisasi itu menjadi cukup krusial nih. Meskipun tadi namanya self-directed learning, tapi kalau tidak didukung oleh organisasi, itu bisa ke sana kemari. Karena kadang tidak bisa mendukung perkembangan karir dari orangnya itu tersendiri gitu ya. Jadi memang harus dibantu. Oke, next. Nah, ini hal-hal yang cukup krusial nih kalau Bapak Ibu ingin mengarahkan karyawannya untuk self-directed learning. Karena terus terang ya Bapak Ibu sebagai learning consultant nih di PPM, kami sering sekali mengalami pertemuan gitu ya dengan counterpart. Mereka pengen tolong dong karyawan saya dibantu untuk bisa belajar mandiri, belajar secara sendiri, kemudian mereka juga menentukan kapan mau belajarnya, caranya seperti apa, itu terserah mereka gitu. Nah, tapi kalau menurut kami sendiri, kita perlu tips-tips sukses nih, bagaimana sebagai organisasi kita bisa memandu dan memastikan bahwa peserta pembelajaran atau karyawan-karyawan Bapak Ibu itu berada di track yang tepat gitu, sehingga pembelajarannya pun bisa memberikan dampak yang besar baik untuk personalnya dia sendiri atau untuk individu itu sendiri maupun untuk organisasi. Jadi apa sih kalau menurut saya apa yang organisasi bisa support atau membantu ke karyawan itu ada 3 hal. Yang pertama saya tik itu ada Individual Development Plan atau IDP. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar nih dengan IDP gitu. Siapa tahu sobat PPM yang hadir di hari ini adalah rekan-rekan yang fokus di SDM atau di human capital atau di learning development. Itu cukup familiar. Tapi tidak begitu dengan karyawan. Karyawan kita banyak yang belum tahu tentang individual development plan. Sehingga menurut saya yang harus dipersiapkan oleh organisasi dalam membantu karyawan menentukan pembelajaran mandirinya adalah membuat mereka mengerti tentang apa itu individual development plan gitu. Paling enggak si karyawan ini bisa mengenali tujuan karirnya dia, kemudian kompetensi yang harus dikembangkan, kemudian tuntutan soft skill, hard skill, apapun yang bisa mendukung pengembangan dia secara individu. Kalau dia tidak terinformasikan dari kita yang lebih tahu gitu ya tentang IDP, akhirnya mereka bikin program pengembangannya itu jadi scattered. Mereka nggak sesuai dengan rencana pengembangan individunya mereka gitu. Jadi ini adalah hal pertama yang harus banget gitu ya, harus banget diperkenalkan kepada seluruh karyawan kita. Bahkan kalau bisa persiapkan coach-coach yang akan bisa membantu karyawan kita untuk bisa membuat IDP sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah suitable learning activity. Setelah karyawan kita atau rekan-rekan kita yang belum kenal IDP tadi bisa menentukan sendiri individual development plan-nya, membuat rencana pembelajaran, barulah kita bisa membantu mereka nih yang kedua menentukan cara belajar yang terbaik untuk mereka gitu. Karena cara orang belajar itu berbeda-beda. Ada yang memang harus terjun langsung ketemu dengan pengajarnya face to face gitu, ada yang seperti itu. Kemudian ada yang sukanya belajarnya itu pakai project assignment, mereka disuruh ngerjain project, nah mereka belajarnya dengan melakukan, itu ada lagi gitu. Itu orang-orang yang lebih kinestetik. Kemudian ada lagi yang suka belajar sendiri, dia sukanya visual dan atau auditori gitu ya, dia suka dengerin podcast atau nonton YouTube atau sukanya ngerjain case-case gitu. Nah itu kita harus membantu mereka untuk bisa menentukan track yang terbaik nih untuk mereka belajar.
Nah, salah satunya nih nanti mungkin akan lebih banyak diceritakan oleh Pak Cevi adalah dengan menyediakan learning wallet nih. Jadi diakomodir sama perusahaan menyediakan learning wallet, kemudian memberikan kebebasan bagi karyawan untuk memilih cara belajar yang paling dia suka, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah organization engagement. Nah, ini kadang-kadang menjadi tricky nih. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga nih ya, nih kalau pengalaman di rumah gitu. Kadang kita suka nyuruh anak kita melakukan sesuatu, tapi habis itu nggak kita pantau. Terus sih saya sih kadang-kadang suruh belajar segala macam gitu ya, tapi nggak selalu mendampingi mereka. Nah, kalau untuk di organisasi, itu engagement dari organisasi ternyata itu sangat penting dalam kesuksesan dari self-directed learning gitu. Jadi kalau kita sudah membuatkan learning wallet, kemudian kita juga sudah membuat karyawan kita belajar, paling enggak kita bisa memastikan pembelajarannya mereka itu berjalan dengan baik. Jangan juga mereka cuma apply, tapi nggak pernah hadir gitu misalnya. Atau dia apply, tapi ada tugas nggak pernah dikerjain. Nah, maka dari organisasi perlu menyempatkan waktu nih sekali-sekali untuk ngecek, kemudian untuk memastikan kalau pembelajarannya itu dilakukan gitu. Jadi ada dari atasan itu dedicated nih ngelihat waktunya, paling nggak seminggu sekali tanya ke anak buahnya ya, kamu udah belajar apa aja gitu, ikut ambil program apa aja di mana. Nah, apa yang bisa didapatkan dari pembelajaran itu paling nggak dari atasan atau dari organisasi ini ada yang memantau. Jadi kalau menurut saya ada 3 hal penting yang bisa membantu karyawan kita untuk self-directed learning adalah ini ya. Yang pertama tadi individual development plan, kemudian suitable learning activity, dan yang terakhir organization engagement. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya benefit ya atau keuntungan dari keberhasilan self-directing learning nih? Kalau self-directed learning ini dilakukan dengan baik, ini cita-cita kita bersama nih. Mungkin Pak Cevi juga senang nih kalau karyawan-karyawannya bisa berhasil atau sukses di self-directed learning-nya. Yang pertama itu bisa meningkatkan motivasi untuk terus belajar. Intrinsic motivation, kemudian bisa mendorong engagement dan persistence gitu. Itu secara nggak langsung, karena kalau self-learning itu kan kadang-kadang nggak ada yang nyuruh ya, mereka harus pulang kantor terus baru belajar lagi sendiri. Itu kalau nggak ada drive dari dalam, itu nggak akan muncul nih proses pembelajarannya. Kemudian ada self-efficacy, di mana dia meyakini kalau dia belajar itu akan mencapai harapan atau hasil yang direncanakan, seperti itu. Kemudian ini juga mereka bisa melakukan self-assessment. Mereka bisa lebih memotret, oh saya ternyata masih kurang di sini, pemahaman saya masih kurang baik di sisi apa gitu ya, sehingga mereka bisa terus-menerus terpancing ya untuk melakukan pengembangan dan bagaimana untuk mengevaluasi knowledge, kemudian skill yang mereka alami sehari-hari gitu. Oh kayaknya saya belum bisa bikin pivot nih misalnya gitu ya, itu yang gampangnya. Gimana ya caranya gitu, saya belajar sendiri. Nah itu adalah hal-hal yang diharapkan bisa muncul kalau peserta atau karyawan kita itu terbiasa untuk self-directed learning. Nah kemudian yang lanjutnya adalah resourcefulness. Mereka itu jadi lebih terbuka sama orang gitu ya. Kemudian mereka bisa mencari sumber sebanyak-banyaknya nih tentang suatu hal gitu. Jadi lebih kepo. Kurang lebih sih seperti itu. Mereka akan cari cara terus untuk bisa belajar hal-hal yang baru. Kemudian yang tidak kalah penting adalah planning skills. Mereka bisa mengatur kapan waktu belajar, kapan waktu kerja. Bahkan kalau ada pembelajaran yang terkait dengan project gitu ya, itu mereka akan lebih
bagus lagi nih mengatur waktunya gitu ya. Mereka pun akan belajar membuat action plan. Bagaimana untuk bisa mengaplikasikan pembelajarannya itu diimplementasikan kepada pekerjaannya atau kontribusi di unit kerjanya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir yang pasti skill untuk belajar. Dia akan bisa terus berpikir gitu ya. Dia bisa refleksi, bisa menganalisis nih kondisi di unit kerjanya seperti apa, pembelajaran seperti apa. Jadi secara proses berpikir itu akan jalan terus menerus. Nah, itu yang bisa menjadi keuntungan nih kalau self-directed learning-nya itu sukses. Harapannya setiap orang itu dari yang mungkin dipaksa ya, mungkin Pak Cevi juga nanti akan menceritakan gitu ya gimana beliau membuat suatu culture ya, suatu budaya belajar di mana yang orang tuh I have to do this gitu. Saya jadi dipaksa, saya disuruh nih untuk belajar cari program sendiri. Nah, tapi kalau dia sudah terbiasa melakukan self-directed learning, harapannya dia juga bisa berubah menjadi I want to do this gitu. Jadi yang tadinya I have to, sekarang jadi I want to do this gitu ya. Jadi lebih internal faktor yang muncul gitu untuk benefitnya. Oke, dan yang terakhir ini pasti yang ingin dipertanyakan adalah sebenarnya apa sih dampaknya bagi organisasi nih? Oke, next, sorry. Self-directed learning drives better business outcome. How come gitu ya? Kenapa bisa kalau sekelompok orang nih, harapannya kan semua orang belajar self-directed learning ya nantinya gitu. Karena itu cita-cita dari perusahaan. Beberapa waktu yang lalu ada suatu perusahaan datang ke kami, niatnya itu sangat mulia gitu. Saya ingin mengembangkan 500 karyawan saya. Semua level, mulai dari staff sampai top manajemen. Tapi kita nggak bisa nih kalau ngirimnya itu secara besar-besaran. Jadi mereka harus self-directed learning. Tolong dibantu nih. Nah, kenapa sih kok sampai mereka itu bisa merasa kalau semua karyawannya itu termotivasi untuk self-directed learning, itu bisa menghasilkan bisnis outcome atau hasil dari bisnisnya itu lebih baik gitu ya. Karena kalau dia sudah terbiasa mempunyai drive yang secara intrinsik gitu ya, mereka pun akan punya purpose nih dalam apapun yang akan mereka kerjakan. Mereka juga punya drive untuk mencapai performance yang mereka udah tingkatin targetnya gitu ya, tingkatin standarnya mereka dalam mencapai atau menghasilkan suatu performance seperti itu. Mereka pun juga punya drive untuk mengembangkan skill dan mengembangkan karirnya mereka gitu. Jadi mereka tuh kayak punya harapan kalau saya banyak belajar, saya jadi banyak tahu, saya bisa meningkatkan diri saya untuk karir yang lebih baik. Bahkan dari International Data Corporation itu menyebutkan nih organisasi yang meng-align-kan program-program pembelajarannya kepada strategi bisnis, termasuk juga self-directed learning, itu bisa melihat 32% secara umum gitu ya, ada peningkatan improvement di employee performance. Bahkan 38% juga bisa meningkatkan improvement di employee productivity gitu. Jadi memang udah ada angkanya juga nih Bapak Ibu kalau misalnya kita bisa membuat budaya pembelajaran di perusahaan kita, membuat orang juga semua lebih termotivasi. Nah, ini ada dampaknya baik secara individu maupun secara bisnis. Mungkin itu sih kalau yang bisa saya sampaikan Mbak Uci. Mudah-mudahan berkenan ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Uci.
Baik, terima kasih Bu Zusti atas pemaparannya. Nah, pemaparan Bu Zusti tadi sedikit membuka wawasan kita ya, Bapak dan Ibu terkait dengan tema. Tadi Bu Zusti sudah menyampaikan tentang self-directed learning atau self-led learning, di mana ini menjadi satu fondasi, fundamentalnya kita memahami nanti learning wallet ini seperti apa. Jadi self-directed learning yang sudah dijelaskan oleh Bu Zusti tadi itu adalah semangat belajar dari organisasi, bagaimana mengubah para individu atau para karyawan ini bukan cuman hanya belajar yang di bahasa orang zaman dulu tuh dicekokin gitu ya Bapak dan Ibu, dikasih program-program yang sudah ada aja. Tapi mereka bahkan sudah diarahkan untuk bisa mampu memberdayakan dirinya sendiri untuk mau belajar. Kata kuncinya self-led learning itu tadi, memberdayakan diri sendiri untuk mau belajar. Nah, menyambung dari topik yang disampaikan oleh Bu Zusti tadi yang sudah membuka cakrawala kita gitu ya, kita sekarang pengen tahu gimana sih sebenarnya implementasi dari self-led learning ini. Nah, kebetulan ini memang Pak Cevi mau cerita. Udah beyond dari self-led learning. Bahkan Pak Cevi ini mempunyai satu program yang namanya Learning Wallet. Waduh, apalagi ini gitu ya Learning Wallet. Jadi Bapak dan Ibu sedikit informasi kalau Learning Wallet ini kayak koin pembelajaran, maka koin pembelajaran ini bisa kita gunakan buat nanti belajar. Nah, tapi pasti kita penasaran, seberapa efektifnya si learning wallet ini bisa mendukung kultur pembelajaran dan benar-benar nantinya bisa berdampak ke organisasi. Nah, penasaran banget nih kita Pak Cevi untuk bisa mendengar langsung pengalaman Pak Cevi dengan program learning wallet di Pelindo ya Pak ya. Izin Pak Cevi, sudah siap Pak Cevi? Siap, Mbak Suci. Siap, baik. Dan sahabat Langsung saja. Oke. Layar dan juga waktu saya serahkan ke Pak Cevi. Monggo, Pak. Oke, selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, Mbak Yusti, Mbak Suci, dan teman-teman semuanya, para pembelajar, akademisi, dan praktisi, baik di lingkungan BUMN, BUMD, maupun swasta yang kami cintai, kami banggakan, dan kami muliakan. Luar biasa sekali tadi pemaparan dari Mbak Yusti. Jadi kalau saya rangkum itu tadi untuk self-directed learning tadi, kalau Mbak Yusti tadi dengan teorinya itu ada 3 ungkapan. Yang pertama ada pondasinya, ada individual development plan, kemudian sustainable learning development program, sama organizational awareness dan engagement yang menambahkan ya, jadi building learning culture, pada akhirnya building learning culture. Dalam kaitan ini saya sangat gembira sekali untuk bisa mengisi sharing session ini. Sebelum saya masuk, saya ingin menceritakan bahwa sebelum kita berbagi kayak sharing session, kita diamanahkan di dalam satu posisi itu, kita juga dalam proses belajar. Ya, kita sesungguhnya dalam proses belajar. Saya waktu itu ketika fresh graduate, saya ditempatkan di sebuah perusahaan itu menjadi people development staff. Kemudian saya masuk ke bisnis, masuk ke operasional, hingga menjadi pimpinan salah satu cabang pelabuhan, kemudian 2 perusahaan TBK, dan pada akhirnya saya dipanggil untuk fit and proper test untuk diamanahkan untuk mengelola learning and consulting-nya Pelindo. Ya, waktu saya mengikuti assessment itu, Pak Civi ini adalah untuk posisi di Rut Maritim dan Logistik Indonesia, which is subsidiary of Pelindo ya. Terus kemudian kalau Bapak dipercaya di PMLI, apa yang akan dilakukan? Ya, saya jawab, di antara sekian KPI, sebuah organisasi atau perusahaan yang bergerak di learning and consulting, saya peras ada 2. Yang pertama adalah profit. Nah, asesor saya menanyain, ngapain harus profit? Tugas kamu kan untuk meningkatkan kompetensi, kapabilitas individu maupun organisasi.
Iya Pak, itu tugas utama saya. Bagaimana saya setiap hari sharing session terkait dengan teknis kompetensi kepelabuhanan dan logistik, kemudian leadership and culture dan business and management, hingga diharapkan mereka kembali ke perusahaan masing-masing bisa menumbuhkan perusahaannya dan industri. Gitu ya, itu tugas utama saya. Tetapi yang terjadi Pak, ketika nanti akhir tahun, para peserta, para pembelajar praktisi yang belajar di PMLI, mereka lihat financial report saya merah. Kira-kira tahun depan mereka percaya atau tidak? Lawang tiap hari saya sharing session terkait dengan kemudian strategi pemasaran, ya, terus kemudian operation excellence, gitu ya, leadership and culture. Kok saya ngelola perusahaan sendiri aja nggak bisa, kok ngajarin orang lain? Lagian PMLI ini lahir sudah berbentuk perseroan. Amanah perseroan dan anggaran dasar itu harus profit. Itu satu. Terus kemudian yang kedua adalah external market. Ngapain terus external market? Pelindo bergabung itu kan karyawannya untuk yang tetap saja kurang lebih 7.000 sekian. Kemudian yang untuk outsource saja sekitar 20.000 sekian. Gitu ya. Iya Pak, itu captive market saya. Ya, tetapi nggak cukup kalau kita ingin mendevelop sebuah learning organization. Saya butuh peserta eksternal. Kita yang memiliki competitive advantage, fasilitas yang kita miliki yang luar biasa, mungkin satu-satunya learning and consulting yang diresmikan Presiden ya PMLI ini pada tanggal 5 Mei tahun 2015. Nah, peserta eksternal itu kami butuhkan untuk mereview produk dan pelayanan kami, Pak. Ya, ketika ada peserta dari eksternal di luar Pelindo Group, berarti produk kita reliable, servis kita variable. Itu yang saya butuhkan ya untuk membangun kepercayaan diri kami dalam mengelola, sekaligus itu challenge bagi kami. Nah, akhirnya ya alhamdulillah ya saya diamanahkan di sini. Artinya apa? Ketika kita dihadapkan sesuatu, sesungguhnya kita juga harus belajar terus-menerus. Ya, seperti itu yang ini mungkin semuanya teman-teman bisa lihat ketika di perusahaan plat merah yang memiliki learning and consulting, biasanya mereka cost center. Ya, biasanya cost center nggak berani profit center. Strategi bisnis unit dia mau mengarah ke subsidiary tetapi balik kanan. Saya ada bagaimana untuk mendevelop learning center yang excellent tapi nanti di sesi yang tersendiri. Terus kemudian terkait dengan materi sore ini, mohon maaf sebentar, oke, ini yang sama staf saya nggak di yang baru, oke. Saya apa sih learning wallet itu? Saya putar dulu. Hai kamu-kamu pegawai Pelindo yang keren-keren. Sudah tahu belum? Pelindo Learning 4.0 kini bisa diakses dari Sabang sampai Merauke. Membawa nilai-nilai dan soul, adaptive and agile learning, pilih training apapun, kapanpun, dimanapun. Kolaboratif, learn together for better growth. Kompeten, kuasai bidang apapun yang kamu sukai. Pelindo Learning 4.0 hadir ke tengah-tengah kita semua dengan produk Individual Learning Wallet. Individual Learning Wallet adalah produk terbaru Pelindo bekerjasama dengan PMLI yang dapat digunakan untuk memilih training apapun yang kamu inginkan dari katalog yang sudah ada. Tidak tanggung-tanggung, pegawai diberikan budget 7 juta rupiah setiap tahunnya untuk memilih training yang diinginkan. No hoax and no ribet ya! Pilihan trainingnya pun sangat banyak, ratusan bahkan ribuan training bisa kamu akses now. Kami sudah bekerja sama dengan provider trainer ternama seperti Udemy for Business, English First, PPM, Prasetya Mulia, Ruang Kerja, dan masih akan bertambah lagi. Training yang kamu mau nggak ada di katalog? No worries, usulkan training itu dan kami akan tambahkan.
So, visit us. Dan jangan lupa, langsung pilih trainingnya sekarang juga. One Learning for All Pelindo. Ya, itu di launching pada bulan Oktober tahun 2020, waktu itu masih COVID ya, masih COVID, kita meluncurkan program itu. Nah, yang mendasarin kenapa kok harus Learning Wallet, ya kita ketahui bahwa tantangan hari ini dan ke depan ya untuk pengelolaan human capital management, yaitu ada kurang lebih sekitar 8 tantangan. Yang pertama kita ketahui adalah VUCA, ya, volatility, kemudian uncertainty, kemudian complexity dan ambiguity, kemudian industri 4.0, kemudian sebuah bisnis yang harus integrated ya dalam sebuah ekosistem, jadi dari end-to-end bisnis. Kemudian juga yang tidak kalah menantangnya adalah bagaimana munculnya generasi milenial, ya, generasi Y, generasi Z, ya, terus kemudian disruption, kemudian disaster, kemudian globalisasi, business competition. Di antara 8 ya tantangan ini yang paling dirasakan oleh PMLI, mungkin juga PPM juga adalah disaster, yaitu COVID-19. Mau nggak mau kita dipaksa harus segera men-switch dari manual ke digitalisasi. Dari hal yang ini maka posisi sekarang kita dengan War for Talent. Ya, masing-masing perusahaan, semua perusahaan akan berebut di pasar tenaga kerja untuk mencari yang terbaik yang sudah sehingga ketika direkrut dia sudah bisa gigi 4, gigi 5, bukan gigi 1, gigi 2. Ya, sehingga dibutuhkan sebuah konsep talent management yang di dalamnya itu ada berisi talent pool ya untuk bagaimana bisa melahirkan future leader kandidat. Artinya ini mulai dari awal ya, dari mulai proses recruitment, kemudian dari proses development, kemudian dari proses assignment. Nah, sekarang ini kita bisa bandingkan. Kalau dulu old fashion people development itu seolah-olah Departemen SDM itu yang paling tahu kebutuhan pengembangan karyawan. Ya, makanya ada mungkin waktu itu mungkin mercusuar lah, orang berebut diklat itu kalau dekat dengan orang-orang yang menangani HR gitu ya, atau melalui training need analysis atau learning need analysis gitu ya. Programnya sudah bagus ya, tetapi penentuan pesertanya mungkin tidak pas. Ya, itu bisa terjadi di model-model konsep yang lama. Ya, ketika tidak tepat sasaran atau tidak tepat guna, maka hal yang terjadi adalah pemborosan anggaran. Ini yang harus dihindari. Terus kemudian ketika kami merenungkan hal ini, mungkin harus ada terobosan baru bagaimana kita harus mengkonsep ke depan people development seperti apa. Nah, kami yakin bahwa yang paling tahu ya kebutuhan pengembangan karyawan adalah dirinya sendiri. Bukan orang lain, bukan ya, dia yang mengetahui kekurangannya dan kelebihannya. Ya, untuk bagaimana dia bisa sukses menyelesaikan tugas dan kemudian juga menggapai level kompetensi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah karyawan menyesuaikan kebutuhan pengembangan dirinya disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, perusahaan seperti apa, kemudian posisi dia, kapasitasnya sekarang apa, kapabilitasnya, dia harus mengambil learning yang seperti apa. Ya, tapi juga di waktu dan tempat yang sama, manajemen SDM itu harus mendengar lini-lini bisnis karena pada hakikatnya Departemen HR itu ya dia harus mendukung lini bisnis yang dia membuat produk, dia memasarkan, yang paling tahu kebutuhan pengembangan people di area itu adalah mereka yang bisa mendesain
kurikulum, kemudian materi, termasuk mencari pengajar dari internal dan eksternal, itu harus mendengarkan dari mereka, sehingga dari HR menjahit. Ketika sudah menjahit, ditawarkan lagi, ya, sehingga ketika program itu launch, ya, sesuai kebutuhan dan pesertanya pun juga ditunjuk yang memang sesuai, baru berjalan. Sehingga ini ada dua cara di future fashion ini, bagaimana development kompetensi dari karyawan ini memang harus link and match dengan kebutuhan perusahaan. Tidak dari Departemen SDM seolah-olah kebutuhan bisnis, ya, harus mendengar dari lini bisnis. Kalau ini dilakukan, ya, akan bagus, ya, kan. Enggak, yang dibutuhkan itu bukan learning, tetapi proses transformasi. Learning itu menjadi bagian dari proses transformasi, karena nanti di situ ada IT-nya, ada layout terminalnya, gitu ya, ada peralatannya harus seperti apa, shift-nya harus seperti apa, pembagian kerjanya seperti apa, sehingga akan lebih optimal. Ya, mungkin pada merenung siapakah striker atau kipernya. Ya, kebetulan kipernya Emilio Martinez dinobatkan sebagai kiper terbaik. Kemudian strikernya itu juga pemain terbaik di Piala Dunia itu. Ya, bagaimana kekuatan sebuah tim sepak bola jika pelatih tim tersebut dalam mengasah kemampuan mainnya diarahkan untuk mencetak gol saja? Pertanyaannya adalah itu. Ya, ini saya lihat chatnya. Kiper Pak. Ya, wasit. Oke, beragam ya. Ini pertanyaan yang menggelitik. Jadi ini terkait dengan development materi pada hari ini. Membuat sebuah mendevelop super team, ya, kita harus mulai memikirkan tidak semua orang memiliki talenta dia seorang striker. Ya, seorang striker ketika sudah diidentifikasi, ya, pelatihnya dia harus mendidik bagaimana dia harus menyerang dan menyarangkan gol sebanyak-banyaknya di gawang lawan. Bukan dia diajarin untuk bertahan atau bagaimana dia menjaga gawang. Sebaliknya kiper juga demikian. Bagaimana pola pelatihannya, dia juga bagaimana mengamankan gawang, bukan cetak gol. Ya, ketika pelatih mengidentifikasi, kemudian juga berdiskusi dengan para pemainnya, menyampaikan, Pak, saya itu bagusnya di sayap kiri, bukan di sayap kanan. Kebutuhan pelatihan saya adalah ini, menyerang kiri, itulah, bukan sayap kanan, gitu ya. Kalau saya ditempatkan sayap kanan, tidak akan optimal walaupun saya dilatih. Ya, nah, bagaimana orientasi pengembangan itu, ya, dimulai dari strength-nya, bukan dari weakness-nya. Ya, karena weakness itu untuk dari kegagalan, tapi kalau strength-nya itu bagaimana dia untuk mencapai potensi level tertinggi. Ya, bagaimana membangun future leader dengan membangun building company kompetensi, ya, dengan strength anggota organisasi tersebut. Contoh yang menarik, teman-teman semua, selalu ketika kita belajar leadership, ya, teman-teman semua, sebenarnya dilahirkan atau diciptakan? Leader itu dilahirkan atau diciptakan? Silahkan jawab di chat. Leader itu dilahirkan atau diciptakan? Itu diskusi klasik itu. Diciptakan. Ya, diciptakan. Nggak ada yang bilang dilahirkan, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, teman bisa bermain gitar nggak? Teman-teman bisa bermain gitar nggak? Teman-teman, semua orang bisa main gitar nggak? Bisa. Tidak. Oke. Enggak. Tidak. Ya. Ini dalam pandangan saya, ya. Dalam pandangan saya,
bahwa semua orang itu bisa main gitar. Ya, bisa main gitar. Tapi untuk bermain gitar seperti Ahmad Dhani, Andra Ramadan, terus kemudian Slash, ya, terus kemudian Tohpati, tidak semua bisa. Ya, kalau dia tidak memiliki talent. Ya, dia tidak memiliki talent. Terus kemudian bisa Pak diciptakan, bisa. Kalau kondisi lingkungan itu memaksa harus survive. Ya, misalkan contoh ketika dia masih kecil menjadi yatim piatu, dia harus survive. Itu otomatis jiwa leadership-nya akan terasah karena keadaan. Ya, akan keadaan itu bisa, ya. Tetapi untuk membentuk leadership bagus itu harus ada perpaduan. Ya, dia memiliki talent, kemudian dia juga dikembangkan. Karena dia mengetahui dari kelemahannya dan strengths-nya dia asah melalui development. Nah, ini di setiap komunitas ya, akui di dalam organisasi pun juga segitiga. 20% itu adalah leaders, spesialis 80%. Ya, yang struktural pasti lebih banyak dibandingkan yang non struktural. Ya, bagaimana kalau dia tidak memiliki leadership, kemudian masa ya dia tidak diperhatikan oleh perusahaan. Makanya sebagian perusahaan yang sekarang ada jalur yang lain, jalur spesialis. Remunerasinya sama, benefitnya sama. Yang leader adalah bagaimana dia manage people dan manage task. Nah, yang untuk spesialis dia adalah produce produk, idea dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana leaders dan spesialis kelas dunia? Ini saya dapatkan dari koran. Jadi pada waktu itu Morris setuju untuk membeli Sampurna. Kira-kira yang dibeli Philip Morris, rokok, pabrik, merek, atau people? Izin Pak Cevi mengingatkan 5 menit lagi Oh, waktunya ya. 5 menit lagi ya? Ya. Apa? Rokok, pabrik, merek, distribusi, atau people? Merek, people. Merek, people. Brand. Oke. Semua benar, tapi yang paling tepat adalah people. Ya, ternyata setelah digali Philip Morris itu, kenapa saya beli? Karena saya tidak bisa mendevelop orang yang bisa memproduksi ya rokok hari dengan namanya. Dibutuhkan waktu bertahun ya orang khusus dengan bakat istimewa untuk bisa mencapai world class competence people. Ya. Dan moralnya dibutuhkan orang khusus dengan bakat istimewa. Ya, mencari potensial kan berarti harus melihat pada kapasitas dari potensial talentnya. Ya, dari mulai competence based human capital management ke talent based human capital management. Ya, bagaimana mengembangkan kompetensi people, ya people yang berkompetensi tapi dari talentnya. Ini karena talent itu potensial talent yang bersangkutan fokusnya, kemudian mendevelop dan mengencourage orang tersebut sesuai dengan potensial talentnya sehingga dia memiliki kompetensi untuk level kelas dunia. Kenapa kok fokusnya di situ? Yaitu ya biar speednya lebih cepat, kemudian produktivitasnya lebih bagus dan presisi, dan kemudian juga bisa bertahan lama dan tidak mudah menyerah. Ya, nah ini mungkin ada pendapat yang lain. Ya, kalau menurut saya ini benar. Orang bisa sukses pun yang mereka mau. Kalau kita berusaha keras pasti bisa, sungguh-sungguh menginginkannya pasti dapat. Jika berpegang teguh pada impian kita pasti akan jadi kenyataan. Semua perilaku pemimpin yang sukses bisa dipelajarin dari modelin pemimpin-pemimpin yang dianggap sukses. Memperbaiki kelemahan kita akan mendorong menuju kesuksesan. Ya, tetapi ada pendapat yang satu.
Orang bisa menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Lionel Messi nggak bakalan bisa menjadi kiper yang terbaik. Karena strength-nya adalah striker. Ya, beberapa perilaku memang bisa dipelajari, namun banyak perilaku yang hampir tidak mungkin dipelajari. Ada perbedaan antara bakat, keahlian, dan pengetahuan. Mengatasi kelemahan adalah mencegah kegagalan, dicapai dengan membangun keunggulan yang dimiliki. Sehingga ada yang triangle talent-based human capital management for developing with class competence people. Jadi yang di atas adalah talent, yang di bawah dipondasikan interest dan willingness. Kemudian ada seperti ini, di perusahaan-perusahaan kita pasti professional engineer. Ya, bagaimana dia harus memikirkan continuous development produknya, harus kreatif, inovatif, belajar tidak henti. Tugas dia adalah managing task, 20% managing people. Lebih detail lagi pembagiannya adalah ini. Ada 3 kelompok, operational leader, business leader. Ya, kalau operational 80% managing, 20% managing task. Kalau professional leader 50%, separuh-separuh antara managing task, managing people. Business leader 50% managing business, 50% managing people. Karena apa? Ketika kita menentukan seseorang itu di dalam posisinya, pasti orang menempatkan orang marketing itu nggak mungkin orang yang introvert. Ya, terus kemudian orang yang analis, akuntan dan lain sebagainya, hukum gitu ya, satuan pengawas internal dia pasti logik dan realistis. Ya, terus kemudian sales ya dia harus target oriented gitu ya. Ini pengembangannya, jadi mulai dari talent, kemudian identifikasinya talent sebagai leader, talent sebagai spesialis. Nah ini saya videonya testimoni dari teman-teman yang sudah ambil. Assalamualaikum, saya Habib Oktarina dari IPC Terminal Peti Kemas, area Terminal Support. Saya mendukung Pelindo Learning E-Wallet 4.0. Kalau saya lebih pilih untuk live learning. Kalau kamu? Yuk ikutin semua pelatihan yang ada di sana untuk menambah ilmu dan wawasan. Semangat! Ni hao Pak Lover. 我在这里来自杜麦，我就说普通话。来拜，吸引别人的学习。再见， Ambil Mandarin. 谢谢你。你好，你是我是好的. Nah, itu tadi sedikit gombalan untuk Pelindo Learning Wallet. Oke, ikutan bareng belajar di Pelindo Learning Wallet. Kalau kamu mau belajar mengenai data analitik, leadership, ataupun copywriting, yes, semua bisa kamu dapatkan pada modul Udemy yang bisa kamu akses Pelindo Learning Wallet. Pelindo Learning Wallet mudah dan nggak pakai. Halo guys, Assalamualaikum. It's nice to be important, but more important to be nice. Demikianlah kata-kata yang belajar dari English Wallet. Saya harap Anda juga ikut dalam English Wallet di Pelindo. Makasih, Assalamualaikum. This girl, she just solved the unbalanced financial sheet. She was an engineer who handles construction, but now she manages human resources. 1 year ago, she's no one, but now she hosts a podcast that aired nationwide. With Pelindo Learning Wallet, I own my path to excellence. Sign up today. Kepemimpinan bukan tentang siapa yang harus disalahkan, tetapi bagaimana arti sesungguhnya dari sebuah tanggung jawab. Di Udemy Learning Wallet, kamu akan menemukan banyak tips untuk menjadi seorang leader. It's all about what you do, not what you are. Pada teman-teman yang belum mendaftar di Learning Wallet, tersedia ribuan training online yang bisa kamu ikutin. Yuk buruan daftar, semangat terus belajar, salam akhlak. Halo insan Pelindo, saya Chris Ongki dari Pelabuhan Mekar Putih. Saya sudah ambil training course for Asian Nation, TOE, IMO Model Course 3.12 melalui aplikasi Learning Wallet yang keren habis dan gak ribet. So, kamu kapan?
terakhir ini video yang saya terakhir ya. Oke. He is the greatest Laker of all time. 5-time champion. The only guard to play with one team for 20 years. You know, I don't quit. I keep pushing and pushing and pushing to see if I can figure this damn thing out. That's who I am, and I'll try my best, and I'll keep on going, man. My brain, it cannot process failure. It will not process failure. I love what I do. And it's as simple as that. I get so much enjoyment from it. Once I made that commitment and said I want to be one of the greatest ever, then the game became everything for me. I knew that I was not going to be stopped. So at the age of 18, this was my life. So you can't possibly become better than me because you're not spending the time on it that I do. Even if you want to spend the time on it, you can't. Because you have other things, you have other responsibilities that are taking you away from it. So I already won. It's a lifestyle. It's a full-time commitment. When you make a choice and say, come hell or high water, I'm going to be this, then you should not be surprised when you are that. When we say this cannot be accomplished, this cannot be done, then we are shortchanging ourselves. When you try hard enough, dare enough, trust yourself enough, you will always go further. I think everybody is born with creativity, but I believe it's the trust in yourself and the trust in your emotions to talk to yourself, so to speak, to become your own psychologist, to let your emotions out on a piece of paper. To not be afraid of anything, not be afraid of what people think, not be afraid of what people may say. Just be yourself. Ya, just to be yourself. When you know and understand your strengths, ya, you develop your strengths, try hard enough, dare enough, kemudian trust yourself, you will always go further to be talented or gifted people in your organization. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cevi atas pemaparan materinya. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk dua pembicara luar biasa kita sore hari ini. Terima kasih Bu Zusti dan juga Pak Cevi telah memaparkan materinya tadi ya terkait dengan topik kita sore hari ini, Learning Wallet untuk mendukung kultur pembelajaran dan daya saing organisasi. Nah, silahkan kita akan langsung saja nih membuka sesi tanya jawab kepada para partisipan yang sudah tidak sabar ingin bertanya terkait dengan tema kita sore hari ini. Karena biasanya kalau tanya jawab nih baru panas nih ya nanti kita diskusinya. Silahkan para Sobat PPM, para partisipan yang ingin bertanya boleh silahkan langsung diklik saja raise hand. Dan kalau misalkan berhalangan atau kendala untuk memberikan pertanyaan secara langsung boleh di chat box Zoom, nanti saya akan bacakan. Silahkan, ini kita masih tunggu ya, sambil menunggu yang akan raise hand nih, Pak Cevi dan juga Bu Zusti, izin saya ingin mungkin mempertajam ya, memanaskan diskusi kita sore hari ini nih. Kalau misalkan tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Cevi tadi banyak menjelaskan mengenai talent, lalu kemudian juga kayak apa sih bentuk learning wallet di PMLI gitu ya. Tadi akhirnya kita tahu ini bentuknya seperti token gitu ya Pak ya. Ada kuota 7 juta rupiah per tahun, lalu kemudian bisa digunakan untuk mengikuti berbagai training di provider yang sudah ditunjuk. Nah, artinya Pak, di sini kita bicara memang dengan semangat self-led learning tadi, ini artinya memang si para karyawan itu harus mampu untuk melihat individual learning needs-nya mereka. Nah,
Sedangkan nih Pak, kalau di individual learning needs, itu pasti ada personal interest gitu ya. Ada mungkin mereka yang tadi misalkan pengennya belajar tentang apa. Nah, bagaimana sih Pak kalau misalkan di mekanismenya learning wallet ini, karena kalau kita bicara tentang daya saing organisasi, artinya perusahaan ini pasti sudah punya pakem-pakem tertentu yang biasanya kita sebut dengan kompetensi gitu ya, mulai dari kompetensi inti, manajerial, maupun juga teknis yang harus dimiliki oleh para karyawan. Nah, saya tergelitik nih Pak, bagaimana supaya si learning wallet ini atau bagaimana PMLI memastikan learning wallet ini dimanfaatkan dan bisa acquire kompetensi yang memang dibutuhkan oleh si karyawan. Karena tujuannya itu tadi, supaya mereka berkinerja dan kemudian nantinya bisa membantu organisasi atau meningkatkan daya saing organisasi. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak, pengalaman dari PMLI sejauh ini seperti apa? Suci, jadi karena kita itu kemarin merger itu dituntut serba cepat, bukan hanya tapi cepat, karena memanfaatkan momentum. Ya, sehingga dalam proses merger di antara BUMN-BUMN ini, Pelindo itu yang paling mulus lah ya. Yang paling mulus, lah PMLI di sini menjadi katalisator untuk percepatan merger, dan alhamdulillah berhasil. Dari 1 tahun sudah merger. Ya, tentunya kami melihat, jadi ketika karyawan itu kan hanya haus akan pengembangannya, kadang dikirim tetapi nggak sesuai dengan yang diinginkan, ya, atau kemudian yang diinginkan tetapi nggak didapat, sehingga di awal itu mereka itu dibukakan ruang kontribusi, ruang inovasi dan ruang kreativitas, ya, untuk melakukan hal yang sudah baik, going concern, kemudian meluruskan yang belum lurus, good, kemudian menyelesaikan yang belum selesai dan membangun business development. Itu harus diimbangi sebagai perusahaan yang menuntut satu hasil dan kinerja yang tinggi, pelayanan, kinerja operasional dan kinerja keuangan yang tinggi, maka manajemen perhatikan. Ini loh, sekarang saya kasih kamu learning budget 7 juta per pegawai. Pegawai kita ada 7.200. Nah, PMLI melihat peluang kan, membuat platform. Ya, platform itu yang bikin adalah insan PMLI. Ya, buat platform itu kemudian kita bekerja sama dengan strategic partner, salah satu PPM, ada Udemy, ya, terus kemudian ada Ruang Guru dan masih banyak lagi. Mungkin kalau saya inventarisir ada kurang lebih sekarang ada 60-an mitra strategis kita. Terus kemudian dengan mudah diakses, ketika dia identifikasi kebutuhan dia apply. Saringannya yang pertama adalah dari atasannya. Di atasannya, ketika dia ngambil, ada yang free, ada yang cuma bayar 200, ada 300, ada 1 juta, ada 2 juta, 3 juta. Dia klik itu, kemudian langsung nyambung ke email atasannya, atasannya approve atau tidak. Ya, terus kemudian juga Departemen HR juga dia memvalidasi. Ya, memvalidasi oke ini go atau tidak go. Nah, kemudian setelah oke approve, ya dia tinggal nunggu waktunya kapan gitu ya, terus kemudian durasinya kapan gitu ya, terus kemudian mode learning apakah online learning ya, sehingga dia merasa dihargai ya, oh ini loh saya udah disediakan. Lah di akhir tahun ya, dia kalau nggak ngambil itu ya dia tidak bisa diuangkan 7 juta tadi, saldonya tidak bisa diuangkan, dan di tahun itu hangus. Tetapi di tengah-tengah itu manajemen mengevaluasi siapa yang learning hours-nya bagus dan budgetnya sudah habis, itu bisa di top up. Ya. Tetapi dengan kita koordinasi dengan PMLI, dengan corporate university-nya yang mengelola pembelajaran di holding Pelindonya. Nah, sehingga seperti itu dirasa lebih tepat sasaran gitu ya, lebih tepat sasaran. Teman-teman semuanya, para pegawai ini bisa mengasah strength-nya ya, sehingga dia akan bisa lebih
kerja lebih cepat lagi, kemudian lebih presisi, ya daya tahannya lebih bagus dan lain sebagainya. Baik, terima kasih penjelasan tentang learning wallet ya, mekanismenya tadi Pak Cevi. Izin Pak, ini sudah ada beberapa penanya di chat box juga, tapi saya izin prioritaskan untuk yang raise hand ya. Di sini ada Ibu Rili Telas, silahkan Bu Rili, boleh di-unmute. Selamat sore Mbak Suci, Pak Cici. Sore, Mbak. Mohon maaf saya tidak buka video ya, sedang tidak bisa. Tidak apa-apa Bu, Oke, silakan tidak apa-apa sebutkan ya. dari organisasi atau institusi mana. Saya lalu dari kemudian Adira pertanyaan. Finance. Halo, iya. Halo, iya silakan Bu. Ya, oke, baik. Saya mungkin ada 2 pertanyaan Pak Cici. Yang pertama mungkin menyambung tadi pertanyaan Mbak Suci. Kayaknya kan tadi oke banget gitu ya bahwa karyawan dengan sukarela berbondong-bondong gitu kan ya karena dikasih kesempatan. Tapi kan mungkin tidak semua organisasi semanis itu ya Pak ya. Karena juga sempat diskusi gitu ya dengan beberapa perusahaan, dikasih seperti itu tidak dimanfaatkan gitu ya. Ada juga yang diskusi bahwa oh ya kami menggabungkan itu dengan salary increase gitu-gitu. Nah di Pelindo sendiri bagaimana? Apakah memang benar-benar dibuka dan orang betul-betul mengambil? Kalau iya, bagaimana cara membentuk learning culture itu? Atau misalnya bilang tidak, bila tidak dikaitkan kemanakah? Karir path kah? KPI kah? Career increase atau bagaimana? Itu Pak pertanyaannya. Yang pertama. Terus yang kedua, boleh ya? 2 ya? Ya. Nah, tadi kan saya dengar kerjasama dengan beberapa tempat gitu ya. Adakah yang memang di-provide internal, misalnya technical skill gitu, atau modul-modul wajib yang mungkin tanpa perlu token memang digratiskan gitu, atau memang semuanya perlu token gitu? Kalau misalnya ternyata ada yang memang gratis karena memang mungkin wajib gitu ya, bedanya apa gitu ya misalnya antara yang token dengan yang tidak? Gitu mungkin 2 pertanyaan saya. Terima kasih Pak Cici, Mbak Suci. Terima kasih Bu Rili, silakan boleh ditanggapi dulu Pak Cevi, lalu kemudian nanti saya akan minta tanggapan dari Bu Zusti juga. Silakan Pak Cevi. Mbak Rili, jadi pertama kita nggak bisa menerapkan itu menjadi bagian KPI. Pertama, karena kita dari mulai pasif ingin membangun budaya yang aktif. Tujuannya adalah bagaimana membangun environment learning culture di Pelindo mau belajar. Ya, sehingga platformnya pun mudah diakses, ya, mudah dicerna, ya, dan menyenangkan. Dia boleh waktu awal-awal itu mau yang booming waktu itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada salah satu provider yang banjir sekali, banjir order. Itu diklatnya self learning itu selama 6 bulan itu 5 juta. Budget learningnya kan 7 juta kan. Dia masih 2 juta. Itu banyak banget sekali. Manajemen kan kalau nggak seperti itu kan dia nggak ngerti bahwa kebutuhan banyak orang yang memang untuk apa ya, untuk bagaimana dia bisa berbahasa Inggris kan. Ya, terus kemudian juga operational. Ya, yang operational ngambil yang komersial. Bahkan ya tadi bisa kita lihat bahasa Mandarin. Awal-awalnya seperti itu, yang tahu dulu program kita. Setelah itu baru KPI. Jadi baru tahun 2000 kemarin itu menjadi KPI. Jadi 2020 belum menjadi KPI, 2020 di KPI, 2022 itu kemarin learning hour itu minimal per pegawai itu adalah 5 jam. Karena nanti itu akan dikaitkan dengan bonusnya. Ya, terus kemudian yang kedua, yang gratis banyak banget, Mbak. Yang gratis banyak banget, baik yang melaksanakan oleh PMLI sendiri maupun dari provider yang lain. Karena yang provider yang lain kan juga mungkin sudah mendapatkan benefit dari program ini, ya kita skemanya model bisnisnya revenue sharing karena kita penyedia platform gitu ya. Dan sometimes kayak Kubisa itu gitu ya, kayak PPM kali ini ya memberikan ya, bahkan ketika kemarin kita melaksanakan international webinar itu pesertanya Mbak, itu cuma 3 jam webinar itu pesertanya berapa? 1.500. Itu ya kita kerjasama dengan Erasmus University gitu ya.
terus kemudian juga STC Internasional Belanda gitu ya, terus kemudian juga dengan Port of Singapore Authority gitu ya. Jadi ya apa yang gratis banyak sekali Pak ya, terus kemudian harganya bervariasi, misalkan contoh untuk kewirausahaan atau entrepreneurship, kemudian atau persiapan masa pensiun. Masing-masing provider mungkin punya program itu, mereka bisa milih walaupun judulnya sama. Ya, karena di situ ada outline-nya, tinggal dia milih. Mungkin demikian Mbak yang bisa semoga menjawab. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Rili. Bu Rili, itu bisa menjadi daya tarik orang bergabung dengan Pelindo karena ada itu. Ada learning wallet-nya ya Pak ya? Nah, betul. Iya, Wah, kalau saya sendiri sejujurnya ini saya juga tertarik Pak. Asik banget nih Pak, boleh pilih pelatihan ya kan. Dikasih token belajar 1 tahun, bebas pilih apa aja. Pak Cevi, kalau boleh mempertajam kembali, artinya berarti memang learning wallet ini ditujukan gitu ya untuk mereka mendapatkan kompetensi yang memang mereka butuhkan gitu ya dari sisi personal interest. Tapi artinya ini di luar daripada mandatory training ya Pak ya, betul ya Pak Cevi ya? Iya, benar. Oke, baik, saya mau ke Bu Zusti sedikit. Bagaimana Bu Zusti melihat semangat self-led learning ini kemudian diakomodasi atau diakomodir gitu ya dengan learning wallet. Ini kan learning wallet ini kan seperti perwujudan dari si self-led learning sendiri, bahkan ini program yang memang sudah nyata ada gitu. Bagaimana Bu Zusti sebagai profesional yang memang selama ini mempelajari tentang learning and development gitu ya, bahkan mempromosikan self-led learning itu, kemudian melihat learning wallet ini dampaknya ke organisasi. Silakan Bu Zusti. Oke, ya terima kasih Mbak Uci. Sebenarnya memang self-led learning ini adalah suatu kesengajaan gitu ya yang dibuat oleh organisasi gitu. Harus punya blueprint besarnya. Kalau dari ceritanya Pak Cevi tadi sebenarnya kayak udah punya rencananya tuh udah jangka panjang, kemudian membangun culture-nya itu step by step pun tuh kelihatan gitu ya Pak Cevi ya. 2020 itu baru tanpa dampak apapun gitu terhadap KPI gitu, itu belum masuk KPI. Nah begitu culture-nya terbentuk baru itu bisa dijadikan KPI yang berpengaruh, tadi juga sampai ke bonus segala. Jadi memang kalau menurut saya saat kita mau membicarakan tentang self-led learning itu faktor pendukungnya itu harus kuat juga gitu, karena kalau kita cuma bilang ya karyawan harus self-led learning tapi tidak didukung oleh sistem, itu akhirnya jadinya jadi nggak ajak seperti itu. Jadi kalau menurut saya bagi Sobat PPM di sini yang akan menerapkan tentang self-led learning, berarti harus membuat platformnya dulu, selain tadi ya termasuk LMS-nya, tapi juga yang paling penting adalah sistem pendukungnya. Non-learning sistemnya itulah yang harus diperkuat juga gitu, kayak tadi ya KPI-nya, kemudian dukungan dari manajer sebagai penyetuju gitu ya. Approval nih programnya benar atau enggak. Nah, itu memang benar-benar sangat dilibatkan. Belum lagi kalau menurut saya pasti fungsi coach itu jadi cukup penting ya Pak, coach dan mentor gitu di sana. Jadi waktu validasi itu ada coachingnya. Jadi benar kamu ngambil ini, tujuannya seperti apa gitu kan. Buat apa gitu ya Pak. Emang gunanya apa gitu. Kalau misalnya dia udah mulai nyeleneh itu bisa diluruskan gitu ya. Mungkin itu sih Mbak Uci kalau ya bisa saya tanggapi. Terima kasih. Terima kasih Bu Zusti. Jadi semangat self-led learning itu tadi ya yang kita kampanyekan, wujudnya ini bentuk nyatanya adalah sistem ya, non-learning system kalau kata Bu Zusti. Nah, salah satu programnya bisa berbentuk learning wallet ini. Nah, kita bisa belajar banyak nih ya Bapak Ibu Sobat PPM, Sobat Pembelajar sekalian, bagaimana menerapkan learning wallet seperti di PMLI yang kalau kata Pak Cevi ini nantinya ujung-ujungnya itu bisa mempromosikan learning culture di organisasi. Wah, mantap. Langsung ke pertanyaan kedua aja. Ada Ibu Evi Silviani, silakan Bu Evi yang sudah raise hand. Dipersilakan Bu Evi. Sampaikan nama dan sampaikan dari organisasi atau institusi mana Bu, dan juga pertanyaannya, silakan. Baik, terima kasih Bu Suci.
Saya dengan Evi Silviani dari PT Askrindo. Sebelumnya saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Civi bahwa terkait dengan wallet itu bisa kita implementasikan di dalam mekanisme pembelajaran yang bisa diikuti oleh seluruh pegawai. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, kekaitannya kami saat ini sama juga Pak, terbentuk dengan organisasi dalam bentuk holding ya Pak ya, di mana kami adalah holding asuransi dan penjaminan. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana membuat wallet itu menjadi sangat bisa aktif dipergunakan oleh seluruh insan, baik khususnya di perusahaan kami ya Pak, di PT Askrindo itu sendiri, di dalam penggunaannya apabila kita mau mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh unit maksudnya anggota holding lainnya gitu loh Pak. Tentunya kan di mereka ada pelatihan yang diadakan oleh university holding seperti itu ya Pak ya, ada juga pelatihan yang dilakukan oleh kami ataupun mungkin antar lain. Apakah dengan wallet learning itu sendiri itu bisa diimplementasikan sampai jauh ke istilahnya ke atas itu, atau hanya memang khusus di perusahaan kami sendiri? Seperti itu aja sih Pak Civi. Terima kasih sebelumnya. Bu Evi, jangankan untuk grup holding, untuk umum aja bisa. Misalkan ini Askrindo minat, saya bangunin platformnya, nggak usah bayar deh. Ya, nggak usah bayar. Nanti revenue sharing saja ketika ada diklat berapa persen. Mitra strategisnya, ayo kita seleksi bareng. Siapa yang akan ngisi learning wallet-nya. Ya, diseleksi bareng oleh Askrindo ya, sehingga kita launch bisa diakses seluruhnya. Lah, terkait dengan keterlibatan anak perusahaan lain atau cucu perusahaan lain, subholding dan holding itu adalah mendasari pada kemampuan keuangan perusahaan masing-masing. Mungkin kalau yang anak perusahaan ini mampunya, oh saya punya budgetnya untuk sepegawai 1 juta saja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang misalkan yang dia finansialnya kuat, fundamental, dia oh saya 3 juta saja, ayo. Ya kita bisa membatasi ini dari perusahaan ini nanti budgetnya sekian, bahkan ada yang 10 juta. Nah, sehingga itu sesuai dengan Bu, kan anggaran pelatihan kan tetap harus tadi pada kemampuan fundamental, sampai kita jor-joran development nanti bottom line-nya akan terganggu. Nah, jadi seperti itu Bu, monggo ya. Jadi dan kita desain kalau mau saya puter. Jadi ketika launching itu sangat menarik sekali. Saya puter ya videonya, cuman 1 menit ya. Izin. Turun Pak. Monggo Pak. Ini adalah woro-woronya. Kita pakai dynamic flyer. Yang launching Direktur SDM, terus kemudian sama Direktur Keuangan. Ya, harus memiliki persepsi yang sama terhadap program ini. Makanya yang launching adalah Direktur SDM dan Direktur Keuangan. Ini saat terjadinya sekarang
sekarang, Bapak tuh punya topik yang dipelajari nggak sih Pak, up to date sekarang? Saya juga ingin belajar bahasa Jepang. Mau nyapa teman-teman di rumah pakai bahasa Jepang. Hajime mashite, watashi no namae wa Mega to moshimasu. Pernah ya Pak, kita semua mengalami kegagalan. Iya. Memang ada kecenderungan kita kalau lagi down, kayaknya enak juga ya meratapi diri gitu ya. Iya benar. Ya kan? Galau gitu kayaknya enak gitu. Tapi terus random. Akhirnya kita jadi nggak jelas gitu kan. Iya. Nah menurut saya jangan. Dan usahakan untuk selalu bertemu dengan orang-orang yang berpikir positif dan tenang. Saran saya, sebaiknya Anda keluar dari situasi itu dengan ketemu orang-orang yang lain. Dan selalu ada way out. Kita akan belajar dari pengalaman. Posisi manakah yang memiliki tantangan tersulit banget? Saya di swasta multinasional, terus saya masuk ke BUMN. Terus terang itu adalah masa-masa saya paling sulit. Itu tahun 2011-2012. Ada yang menarik, entah kenapa saya ketemu dengan direktur saya yang ngomong gini ke saya, yang enak itu keluar jadi pemenang, bukan keluar jadi yang kalah. Oke Pak, saya akan keluar sebagai pemenang. Saya lihat kita patut bersyukur bahwa di Pelindo ini begitu banyak ruang yang diberikan kepada kita semua untuk belajar. Sampai ada podcast. Saya percaya untuk menjadi pemimpin itu, kemauan itu harus muncul dulu. Mau belajar, mengorbankan waktunya. Bagi kami di SDM, satu membentuk learning culture. Setelah itu nanti, setiap orang akan merasa bertanggung jawab dengan proses pembelajaran dirinya. Mulai dari yang kita inginkan dulu, yang kita sukai. Belajar-belajar yang lain jadi lebih. Nah, ini yang patut diapresiasi. Lagi operasi aja tuh masih belajar. Hebat ya, hebat. Luar biasa. Senang kita ya Pak Mega Senang ya. ya, Mantap. alhamdulillah. Ya, mantap. Insan Pelindo semua, mari kita manfaatkan Pelindo Learning Wallet yang sudah disediakan. Pelindo Learning Wallet ini luar biasa. Selamat buat seluruh kawan-kawan yang telah mempersiapkan dan juga merupakan peluang buat semua insan Pelindo untuk belajar dan meningkatkan diri dengan lebih baik lagi. Yang muda merendah hati. Ayo belajar, tingkatkan diri. Mari kerja dengan hati, maka sukses akan menanti. Ya, itu salah satu campaigns dalam untuk menyukseskan program ini. Itu kan grand launching, sebenarnya pre-launchingnya ada, dan kita milenial yang dia memiliki talent sehingga dia bisa mengemas dengan baik, kemudian juga membangun awareness seluruh anggota organisasi. Demikian Bu Evi, monggo silahkan nanti kalau mau kerjasama dengan kita silahkan. Atur sangat Pak Cici, nanti izin kami bisa menghubungi Bapak untuk kami juga belajar dalam hal ini karena kami juga mulai sedang membangun LMS itu sendiri dan coba kami akan belajar mengenai untuk membangun wallet learning itu sendiri supaya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Direktur Bapak bahwa kita harus membangun mindset untuk belajar untuk pengembangan sumber daya manusia kita sendiri. Terima kasih sebelumnya Pak. Siap. Jangan lupa PPM siap jadi partnernya Askrindo loh, strategis. Siap Bu Justi, terima kasih Bu Justi. Dan satu lagi Bu Elvi, jadi muncul subject matter expert yang selama ini itu mereka nggak muncul. Mereka speak louder, karyawan-karyawan yang memiliki strengthness dan kemampuan mengajar, sharing, dia ngubungin saya, Pak, saya pengen membawakan untuk terkait dengan misalkan bagaimana menghandle untuk container crane operator, gitu ya, sharing session. Itu langsung saya up layernya, tanggal sekian, pembicaranya biayanya sekian. Dia juga mendapatkan benefit dari situ. Satu sharing dia dapat pahala akhirat dan dunia, dia ada rezeki yang dibawa di pulang. Itu muncul selama ini yang orang memiliki kapabilitas ajar dan kemampuan teknis di bidang masing-masing gitu ya, yang selama ini nggak muncul, dia muncul. Nah, sekarang bukan eranya ketika kita memiliki kemampuan, kita mau mengajar, terus kemudian dikirain kita personal selling atau cari muka. Sekarang bukan zamannya. Orang harus muncul semua, diberikan kesempatan yang sama. Oke, setuju Pak. Baik, terima kasih Pak Cevi. Terima Bu kasih, Evi, Pak. luar biasa pertanyaannya tadi ya. Bahkan bisa membuka
kerjasama mungkin ya Askrindo dengan Pelindo, dan tidak lupa mitra strategisnya PP Manajemen siap. Insya Allah siap Bu Suci. Ayo, baik, terima kasih Bu Evi pertanyaannya. Tadi menarik ya Pak Cevi sampaikan bahwa bahkan pengajarnya ini pun bukan hanya dari para mitra strategis, tapi juga bahkan muncul dari karyawan sendiri, di mana mereka akhirnya berani muncul untuk bisa menunjukkan kompetensinya dan berbagi gitu ya. Jadi bahkan mereka bisa mendapatkan benefit dari situ, bukan hanya tentang sharingnya tapi juga dari sisi finansialnya. Luar biasa sekali nih Pak manfaat Learning Wallet ini. Satu penanya terakhir, langsung aja nih, sudah ada Pak Said Ma'ruf yang dari tadi sudah senyum-senyum ya Pak ya, sudah menunggu deg-degan pengen bertanya. Saya langsung persilakan Pak Said Ma'ruf. Izin Bapak Ibu Sobat PPM, ini akan menjadi satu penanya terakhir. Silakan Pak Said, dari institusi atau organisasi mana, lalu pertanyaannya. Masih mute Pak, maaf. Belum di unmute Pak. Izin Pak, masih di mute. Nah, silakan Pak Said. Baik, selamat malam Mbak Suci, Pak Cevi, dan juga Bu Susti. Saya Said Ma'ruf dari ISS Indonesia. Sangat menarik sekali tadi apa yang dipaparkan oleh Bu Susti juga Pak Cevi ya, gitu ya. Kebetulan ISS bergerak dalam bidang pelatihan untuk internal juga untuk eksternal ya, di mana saat ini karyawan lebih dari 50.000 karyawan. Nah, program Learning Wallet ini saya percaya kalau di internal kami program yang kami jalankan ada tantangan-tantangan. Apakah ada tantangan-tantangan Pak Pak Cevi selama menjalankan program Learning Wallet? Dan bagaimana kalaupun ada tantangannya, cara mengatasinya? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Tantangannya adalah yang kita jawab dengan kemudahan akses pendaftar. Semua orang, kita memiliki 7.200 karyawan tetap ya, yang itu mendapatkan Learning Wallets, tidak melek terhadap teknologi. Biasanya kalau online sebenarnya udah enggan dulu. Yang selama ini Yani berangkat, sekarang dia harus men-serve dirinya sendiri. Dia mau ibaratnya kalau mau makan, ya dia harus ngambil nasinya sendiri, lauknya sendiri. Yang selama ini enggak. Dia tinggal sudah disediakan piring berserta nasi sama lauknya, tinggal makan saja. Padahal untuk kehidupan dia sendiri. Nah sekarang dia dikasih piringnya, kemudian lauknya mereka ngambil sendiri dan akhirnya dimakan sendiri. Dan makanya tadi no hoax, no ribet ya, mudah diakses gitu ya. Itu yang harus diutamakan sehingga mereka yang selama ini tidak melek digitalisasi ya, sehingga dia bisa beradaptasi dengan digitalisasi. Karena yaitu tadi dengan KPI tadi mereka akhirnya ya terforce untuk untuk mengikuti program ini. Terus kemudian ini ada Pak Hidayat Tony yang di chat box itu, jadi ada kalau kita mengikuti itu biasanya ada ketika mendapatkan sertifikat itu ada 2 sertifikat attendance sama sertifikat kelulusan, graduation. Jadi ada, dan evaluasinya pun juga ada, evaluasi level 1 ya, itu evaluasi reaksi. Kemudian ada evaluasi learning, kemudian ada evaluasi behavior, kemudian ada evaluasi terkait dengan return on training investment-nya. Jadi yang 2 evaluasi itu dilakukan oleh kita dan providernya, yang 2 itu dilakukan oleh instansi pengirim. Jadi jadi saya kemarin ya mengikuti Inggris gitu ya, ternyata saya mencoba ngambil salah satu providernya gitu ya, ternyata 6 bulan itu kita harus 1 minggu itu kalau kita bisa mau lulus gitu ya, kita paling enggak belajar self learning itu paling enggak 4-5 jam. Kalau kita enggak sempatkan 4-5 jam, nanti menumpuk, akhirnya kita tidak akan optimal untuk mengejar kelas yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Jadi ada. Demikian Mas. Jadi tantangannya adalah bagaimana orang semudah mungkin mengakses Learning Wallet itu, dan banyak pilihan-pilihannya. Ya, terutama yang gratis-gratis dulu kan. Gitu. Baik, terima kasih sekali atas paparannya dan penjelasannya. Terima kasih Pak Said atas pertanyaannya, tadi sudah dijawab oleh Pak Cevi gitu ya, tantangan yang dialami ketika mengimplementasikan si Learning Wallet ini lebih banyak tantangan terkait dengan sistem gitu ya Pak ya. Selain daripada itu
tadi Pak Cevi juga menjawab pertanyaan di chat box terkait ada nggak sih evaluasinya kalau si learning wallet ini, apakah dihambur-hamburkan saja 7 jutanya gitu ya? Gimana tuh dampaknya? Nah, tadi Pak Cevi sudah jelaskan, ada evaluasi yang dilakukan oleh provider atau mitra strategis gitu ya, di 2 level yang di bawah, lalu untuk dampaknya ke organisasi itu juga diukur oleh instansi yang mengirim. Nah, melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Cevi tadi, Bu Zusti nih sebagai salah satu mitra strategisnya Pelindo selama ini ya, sudah beberapa tahun ini. Kalau dari Bu Zusti sendiri nih ya, melihat bagaimana kalau tadi Pak Cevi sudah menjelaskan tantangan learning wallet, apa sih kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang pembelajarnya sendiri nih atau peserta, tantangannya self-led learning sendiri itu seperti apa Bu Zusti? Itu yang pertama. Kedua, apa sih yang dilakukan mitra strategis ketika membantu organisasi untuk bisa memastikan pembelajaran yang diamanahkan ke mitra strategis itu betul-betul efektif? Silakan Bu Zusti. Oke, terima kasih Mbak Uci. Memang kalau kita cerita tentang PMLI ya, ini kita sama-sama bertumbuh nih. Karena learning wallet ini kan suatu hal yang cukup baru ya Pak Cevi, di Indonesia tuh PMLI termasuk pionirnya. Jadi kita sama-sama merasakan perubahan yang terjadi di peserta-peserta dari PMLI yang ikut di kelas-kelas PPM. Yang awalnya mungkin asal daftar gitu ya Pak, tapi kehadirannya minus gitu. Nah kemudian terakhir-terakhir kami juga memantau dan memberikan report langsung ke PIC yang ada di PMLI gitu, melaporkan kalau pesertanya misalnya kehadirannya seperti apa, kemudian keaktifannya seperti apa. Jadi memang komunikasi antara training provider dengan PIC di PMLI-nya itu harus kuat sekali gitu. Kalau dari kami biasanya sudah disclaimer nih di awal gitu, kalau mau ikut pelatihan di kami mohon PIC itu berada di sisinya provider gitu, jangan terlalu berat kepada karyawan, bukan apa-apa, karena kalau karyawan itu kadang banyak excuse-nya gitu, minta diizinin nggak hadir lah apa gitu. Nah kalau bisa pertama kali pada saat kita bekerja sama itu kita berada di sepatu yang sama gitu, jangan berseberangan, karena kalau berseberangan biasanya programnya nggak berhasil dengan baik. Itu pengalaman kami nih, Pak Cevi tadi udah cerita kalau di learning wallet aja yang pemegang komitmen utamanya aja direktur SDM dan keuangan gitu, itu bisa menunjukkan contoh yang sangat baik bagi semua karyawannya bahwa ada komitmen dari atasan yang paling top-topnya gitu ya, yang paling enggak sama-sama mendukung proses pembelajaran ini untuk sukses gitu. Karena kalau tidak ada dukungan dari atas, mau kita bikin platformnya secanggih apapun itu nggak akan bunyi ya Pak Cevi ya. Jadi memang suatu program yang akan sukses itu kalau dukungan dari atas bawah kanan kirinya itu satu tujuan. Mungkin itu sih Mbak Uci yang bisa disampaikan. Padahal untuk menyamakan tujuannya itulah PR yang paling berat. Kalau udah sama tujuannya, mau dikasih apa aja itu akan lebih diterima oleh pesertanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Uci. Baik, terima kasih Bu Zusti pandangannya terkait dengan itu tadi, bagaimana tantangan dari self-led learning itu sendiri. Kita juga harus aligning ya Bu ya dengan organisasi yang memang mengirimkan para peserta, diamanahkan ke kita untuk diberikan program pembelajaran. Tentunya bukan amanah yang mudah gitu ya, karena bebannya tentu berat, karena tujuan pembelajarannya pun ekspektasinya tentu pasti tiap organisasi punya ekspektasi tersendiri bagaimana kita mampu untuk bisa meningkatkan kompetensinya mereka. Terima kasih Bu Zusti. Baik, pertanyaan dari Pak Said tadi menutup sesi Q&A kita. Nah, terima kasih pada para penanya, tadi juga alhamdulillah Pak Cevi sudah membantu menjawab pertanyaan yang ada di chat box. Terima kasih Pak Cevi, tadi diselipkan gitu ya jawabannya, sudah tercover semua, alhamdulillah semua pertanyaannya. Nah,
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara pada sore hari ini dan juga kepada Bapak Ibu Sobat PPM semua yang sudah mengikuti Pojok Pintar Manajemen sore hari ini. Nah, kepada Bapak Ibu narasumber, ini saya persilakan untuk memberikan closing statement nih ya. Mulai dari Bu Zusti, boleh silakan closing statement-nya. Oke, terima kasih Mbak Uci. Dalam membentuk suatu budaya belajar itu dibutuhkan kerjasama yang optimal dan harmonis ya antara top manajemen, kemudian HC dan juga karyawan, sehingga pada saat semuanya memiliki tujuan yang sama, drive yang sama, program pembelajaran pun itu akan terus bergulir tanpa paksaan gitu ya. Yang tadinya I have to do this, itu harus menjadi I want to do this. Mungkin itu Mbak Uci, terima kasih. Terima kasih Bu Zusti untuk closing statement-nya. Silahkan Pak Cevi closing statement-nya sore hari ini. Oke Mbak Uci, jadi sebuah korporasi itu sebuah tujuan korporasi yang menantang, ya tentunya harus diraih dengan kebersamaan setiap elemen yang ada di perusahaan, ya tanpa terkecuali di setiap level. Masing-masing memiliki ruang, masing-masing diberikan ruang kontribusi. Dengan ini mereka ya dibukakan ruang inovasi dan kreativitas, itu ya. Di saat dan waktu yang sama, perang itu, kalau perang kita itu musuhnya besar ya senjatanya harus besar, ya. Nah, sehingga juga dalam hal ini bekal juga harus besar juga, ya, sehingga ketika kita men-challenge mereka terhadap tujuan korporasi yang menantang, ya kita apa yang mereka inginkan. Nah, ketika mereka mendapatkan yang mereka inginkan, ya kita baru menagih janji. Nah, ini loh, kamu udah saya kasih kebebasan, terus kemudian development-nya juga kami kesempatan, ya proses coaching berjalan, mentoring berjalan dalam hubungan ini, ya sekarang saya nagih. Ya perusahaan nagih. Jadi seperti itu, jadi pada akhirnya ya ini menjadi suatu awareness dan responsibility seluruh anggota perusahaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Cevi atas pernyataan penutupnya ya. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Zusti Dewayani dan juga Pak Cevi Adi Kusmargono. Terima kasih banyak atas waktu dan juga materi yang luar biasa membuka mata kita, pengetahuan baru, wawasan baru nih di sore hari ini, sehingga akhirnya kita mendapatkan satu pemahaman baru terkait dengan self-learning dan juga learning wallet ini, di mana dari hasil diskusi kita sore hari ini ada beberapa hal menarik yang bisa saya catat. Yang pertama, self-learning ini menandakan era baru pembelajaran, di mana self-learning ini kata kuncinya adalah bagaimana kita mengkampanyekan atau mendorong para pembelajar untuk bisa memberdayakan dirinya sendiri untuk belajar gitu. Nah, learning wallet merupakan salah satu terobosan untuk mendorong hal tersebut agar dapat terwujud. Dan perwujudan itu tentunya ujung-ujungnya seperti yang tadi Pak Cevi sampaikan, ujung-ujungnya adalah untuk membangun learning culture di organisasi. Jadi learning culture ini bukan hanya untuk para si pembelajar aja, tapi nantinya juga bisa berdampak pada organisasi. Dimulai dari belajar apa yang disukai, gitu ya, sampai akhirnya nanti bagaimana hal yang disukai tersebut bisa berdampak untuk organisasi juga. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian, selamat sore dan semoga tetap sehat selalu, sehat-sehat dan juga semakin bersinar ya Bapak dan Ibu, menginspirasi para sobat pembelajar semua nih ya, menularkan semangat belajarnya. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan inspirasi dan bisa tetap semangat, pantang berhenti berkarya supaya terus menyala dan seluruh hal baik bisa kita jalin dan juga berkembang di organisasi kita masing-masing. Terima kasih banyak Pak Cevi dan juga Bu Zusti. Bapak Ibu sekalian,
Sejak bulan Agustus 2022, PPM Manajemen menghadirkan PPM Digital Badge yang diberikan kepada seluruh peserta pelatihan Executive Development Program. Digital Badge ini adalah sebuah digital kredensial yang dapat disematkan pada profil LinkedIn nih Bapak Ibu. Isinya kredensial sesuai dengan kualifikasi dan keahlian. Nah, secara khusus kami juga ingin nih, PPM Manajemen ingin memberikan Digital Badge ini kepada para pembicara inspiratif kami. Mohon izin Pak Cevi sebagai bentuk apresiasi kami kepada Pak Cevi yang telah berbagi ilmu sore hari ini dan juga pengalamannya bagaimana PMLI mengimplementasikan Learning Wallet dan juga menginspirasi kami sore hari ini. Kami akan memberikan sebuah digital badge spesial dan juga khusus untuk Pak Cevi. Nah, digital badge ini nantinya Pak Cevi bisa sematkan di profil LinkedIn-nya Pak Cevi. Mudah-mudahan berkenan ya Pak Cevi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, bentar. Terima kasih Bu Suci. Terima kasih Bapak Ibu, jangan kemana-mana, tetap di tempat dulu karena ada beberapa info yang akan saya sampaikan, termasuk Bapak Ibu yang nantinya ingin mendapatkan materi dari para pembicara nih ya. Nah itu tadi video tentang digital badge gitu ya, nanti kalau cari LinkedIn-nya Pak Cevi nanti punya badge khusus spesial dari PPM Manajemen sebagai salah satu pembicara inspiratif yang telah membagikan ilmunya di Pojok Pintar Manajemen. Nah Bapak Ibu, kalau tadi sudah tentang digital badge, nah sekarang ini adalah form feedback yang bisa Bapak dan Ibu isi. Silahkan boleh di-scan QR code yang ada di layar Bapak dan Ibu sekalian, atau jika kendala untuk scan QR code, bisa langsung nanti klik di chat box, ada link yang bisa diisi. Nah, feedback ini Bapak Ibu isi, setelah diisi mohon tunggu beberapa saat. Jangan langsung di-close ya window-nya, karena nanti Bapak dan Ibu akan langsung diarahkan ke link Google Drive untuk bisa mengunduh materi para pembicara. Jadi materi yang sudah menginspirasi kita sore hari ini nantinya Bapak Ibu juga bisa miliki dan juga bisa cek-cek kembali gitu ya untuk mempelajari tentang apa itu self-led learning dan juga bagaimana sih implementasi perwujudan self-led learning ke dalam Learning Wallet tadi dan juga pengalaman menerapkan Learning Wallet di Pelindo gitu ya. Nah, oke, setelah mengisi feedback nih Bapak dan Ibu, saya punya beberapa info terkini. Di tahun 2023 ini, untuk peserta Ponpinman kali ini spesial banget nih, karena akan ada akses gratis ke LMS PPM untuk mencoba sebuah modul gitu ya yang berjudul Gemba Kaizen, a basic continual yang akan dikirimkan melalui email yang sudah Bapak Ibu daftarkan melalui form feedback tadi. Jadi Bapak dan Ibu itu bisa langsung mencoba LMS PPM secara gratis dan juga langsung mencoba belajar menggunakan modul Genba Kaizen tadi. Nah, untuk di tahun 2023 ada special promo dari PPM Manajemen di mana semua program training diskon 23%. Di antaranya ada beberapa judul berikut nih ya, ada judul Designing Training Program. Nah, ini biasanya nanti ketemu sama saya, Bu Zusti juga nih ya, tentang program ini. Ini akan dilaksanakan di bulan Februari akhir ini dan juga di bulan Oktober. Jadi perhatikan judul training dan juga waktunya kapan. Dan tentunya program ini, training-training ini juga akan mendapatkan PPM Digital Badge. Ada Designing Management Development Program, bagaimana mendesain sebuah program manajemen trainee ya, atau Management Development Program ini. Kemudian, ini ada Employee Engagement untuk judul lain, Key to Your Organizational Performance, ini di bulan Maret, Juli, dan juga November, serta ada judul Managing Talent Acquisition. Nah, ini adalah judul-judul training yang mungkin relevan untuk Bapak, Ibu, Sobat PPM, Sobat Pembelajar sekalian yang ingin meningkatkan diri, meningkatkan kompetensinya di tahun 2023 ini, terutama untuk Bapak, Ibu, Pelindo yang punya Learning Wallet gitu ya, bisa digunakan untuk untuk training-training ini gitu ya. Nah, selanjutnya, sudah tidak terasa ya Bapak dan Ibu, dari pukul 4 sore tadi gitu ya, kita sudah 2 jam selama acara ini berlangsung. Terima kasih sudah
bersama-sama kami di Pojok Pintar Manajemen, jangan lupa untuk join PPM Community, di mana PPM Community ini nantinya bisa menjadi wadah untuk Bapak dan Ibu saling sharing, diskusi juga dengan para profesional, staf profesional PPM dalam sebuah topik yang memang menjadi concern Bapak dan Ibu, apakah Human Capital Management, apakah Leadership and Talent Development, apakah Operational Excellence, dan lainnya. Silahkan langsung join saja ke PPM Community karena ini semua gratis. Dan jangan lupa untuk terus ikuti berbagai sosial medianya PPM Manajemen untuk mendapatkan berbagai info terkini, terupdate tentang program-program apa saja sih atau event-event apa saja yang dilakukan oleh PPM Manajemen. Silahkan follow di sosial media berikut ini. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan atas keterlibatan semua pihak gitu ya, baik dari Pelindo, terima kasih banyak Pak Cevi dan juga rekan-rekan Pelindo dan juga rekan-rekan PPM Manajemen karena alhamdulillah terselenggaranya acara ini gitu ya, terutama untuk Bapak dan Ibu Sobat PPM semua yang sudah join sore hari ini mulai pukul 4 sore tadi gitu ya, sampai di pukul 6 sore ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata saya dalam memandu acara ini. Suci Lestari pamit undur diri Bapak Ibu, sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua dan jangan sampai pantang berhenti berkarya ya Bapak Ibu. Selamat sore dan sampai jumpa. Ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Semuanya. Selamat